menarik pancing dengan susah payah. Pembantunya, Duke membantunya. Ketika ikan akan ditangkap, tiba-tiba ikan melakukan perlawanan dan terlepas. Dill adalah seorang nelayan. Dia sudah sangat lama ingin menangkap ikan tuna ini, namun dia selalu gagal. Dia pun bersumpah akan menangkapnya. Dill adalah pria miskin. Kapal itu dibeli dengan pinjaman. Sumber pendapatannya rendah. Hanya mengandalkan tante ini. Dill menggunakan tubuhnya untuk menghasilkan uang. Setelah menjual tubuhnya ke si tante, tante memberikan sejumlah uang padanya. Kemudian pergi ke laut memancing ikan tuna. Namun hasilnya tetap nihil. Dill yang putus asa pergi ke bar, dan bertemu dengan seorang wanita, yang bernama Karen. Dia adalah mantan istrinya. Alasan perceraian mereka, karena Dill miskin. Dia membawa putra mereka pergi. Karen mencari Dill, pasti karena ada maunya. Lalu, dia mengajak Dill makan malam bersama. Dill menolaknya, tapi tetap membawanya ke kapal. Ternyata Frank, suami Karen, seorang psikopat, sering memukulnya. Dia dan anaknya tersiksa setiap hari. Dill berpikir, Karen sudah berselingkuh, dan dia tidak ingin peduli dengannya. Karen berkata, Frank akan datang memancing. Berharap Dill bisa membawanya ke laut, kemudian membunuhnya di tengah laut. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan membayar 20 juta dolar padanya. Dill bukan seorang pembunuh. Saya suka memancing tuna. Dia tidak akan melakukannya, apalagi harus membantu mantan istrinya. Karen pun diusir. Ketika Dill kembali ke rumah, si tante sudah menunggunya, ingin memberikan uang untuk Dill, karena masalah Karen kemarin. Meskipun Dill terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya dia merasa sedih. Dia menanggalkan pakaiannya, melompat ke dalam laut, dan berenang. Tiba-tiba Dill melihat putranya. Dill yang berbaring di atas meja, menyadari dia hanya bermimpi. Tapi anehnya ada air di atas meja. Keesokan harinya seperti biasa, Dill dan tante menikmati malam bersama. Dill berpakaian dan bersiap pergi ke laut, lalu melihat Frank dan Karen sudah menunggunya. Dill menolak membawa mereka ke laut. Frank yang seorang psikopat, semakin ditolak. Dia semakin ingin Dill membawanya ke laut. Dia mengeluarkan sejumlah besar uang. Dill yang hanya mengandalkan si bibi untuk mempertahankan hidup, suatu hari tubuhnya akan kelelahan. Dia pun menerima tawaran Frank. Ketika mereka berlayar ke laut untuk memancing, Frank berkata padanya, putranya sangat nakal, hanya bermain game setiap hari. Suatu hari Frank menerobos kamarnya. Dia sedang membuat program untuk permainan memancing. Frank bertanya padanya, mengapa dia mengurung diri di kamar. Jawaban putranya mengerikan. Berkata dia sedang memiliki dua rencana, bagaimana cara bermain game, dan cara membunuh Frank. Mendengar perkataannya, Frank memukuli putranya dengan keras. Akhirnya putranya mulai mematuhinya. Frank merasa senang menceritakan ini. Dill melihat pria di depannya, memikirkan tentang kekerasan yang dialami putranya. Dill memiliki sebuah ide. Tiba-tiba seekor ikan tertangkap. Seekor ikan besar. Dill berkata ini adalah ikan hiu. Ketika dia akan melepaskan ikan ini, namun Frank berkata dia ingin menangkapnya. Dia juga meminta Dill mengikat pancing di pinggangnya, karena hiu menarik kuat. Frank yang hilang kendali, meminta bantuan Dill. Dill hanya melihatnya. Seketika laut berubah dengan warna darah. Layar diputar. Mereka kembali ke dermaga. Ternyata Dill menyelamatkan Frank, dan menangkap hiu itu. Frank merasa sangat puas. Dia ingin kembali ke laut besok. Karen berkata pada Dill, rencana soal membunuh Frank adalah rencana putranya. Dill tercengang. Malam pun tiba. Dill diguyur hujan lebat. Dia merasa sangat sedih. Saat itu Karen datang. Berkata dia selalu merindukan Dill. Selalu membawa cincin yang diberikan Dill padanya. Mengenang hari ketika mereka bersama. Dia bahkan menggoda Dill. Wanita ini sangat kejam. Ternyata dia hanya membohonginya. Dulu karena Dill miskin, dia melarikan diri bersama Frank, dan sekarang kembali, meminta Dill membunuh suaminya. Perkataan wanita seperti ini, siapa yang akan percaya? Dill yang pintar tidak tergoda. Lihat saja, Dill melepaskan tali pinggangnya, bersiap mengusirnya. Yah, dia malah buka baju. Apa yang kalian lakukan? Saya juga bingung, tidak berani bertanya. Kemudian, Karen pergi dengan kesal. Tampaknya sedikit tidak puas. Dill mengencangkan ikat pinggangnya, berkata putranya tidak akan lagi menderita. Dia akan membunuh Dill besok. Ketika tiba di rumah, Dill bertemu seseorang pria. Pria ini bernama Red. Dia adalah seorang sales.
mencari Dil untuk menjual detektor tuna. Dil menuangkannya segelas bir, membiarkan dia minum dan pergi. Setelah 3 gelas, Red yang minum terlalu banyak. Berkata dia sangat mengerti Dil. Katanya dia tahu segalanya tentang hari esok. Membujuk Dil untuk pergi memancing besok. Tidak perlu melakukan apapun. Dil merasa bingung. Bertanya, apa yang dia ketahui? Red mengatakan dia minum terlalu banyak. Ketika berdiri dan akan pergi, Dil merasa ada yang aneh. Mengambil pisau dan memaksanya. Red pun berkata, kehidupan Dil saat ini hanyalah sebuah permainan game. Dan mereka hanya sebuah karakter game. Mereka hanya mengikuti peraturan di dalam game yang telah dibuat. Red mengatakan dia yang mengatur rencana dalam game. Di dalam game, seharusnya Dil hanya memancing sepanjang waktu, sampai tuna tertangkap. Tapi entah kenapa, program permainan berubah. Menciptakan karakter Karen. Frank akan terbunuh di game ini. Dan pencipta game ini adalah putranya sendiri. Tiba-tiba Dil terbangun. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Dil pun bangun. Orang-orang di sekitarnya selalu mendukungnya memancing tuna. Dil berpikir, anaknya merancang game ini. Dalam kehidupannya dia pasti sangat menderita. Dil memutuskan untuk membantu putra, membunuh Frank. Dan dalam game ini, karakter Duke meminta Dil tetap melanjutkan hidupnya memancing. Tidak berharap dia menjadi pembunuh. Semua orang membujuk Dil, namun Dil yang frustasi, bertekad mengikuti kata hatinya. Terpaksa, Duka mencari beberapa perampok, memberi Frank pelajaran, agar Frank tidak pergi ke laut hari ini. Karen melihat suami yang tidak bisa pergi ke laut, menggunakan kecantikannya, memohon agar suaminya menangkap tuna untuknya. Frank yang terluka parah, memancing dengan kapal milik Dil, dengan bantuan detektor. Seekor ikan terpancing. Frank pun meminta pancingannya. Dia ingin menangkap ikan itu sendiri. Dalam hati Dil, dia berpura-pura membantunya. Karena tuna itu sangat kuat, Frank terjatuh ke dalam laut, dan tenggelam sampai ke dasar laut. Di saat bersamaan, putra Dil memenangkan game ini. Dia mengambil pisau, berjalan ke kamar Frank. Dil ingin memenuhi keinginan putranya. Dia tertawa senang. Di dalam gambar, kapal terus berlayar, sampai layar komputer semakin mengecil. Di dalam radio, membacakan berita, seorang remaja dituduh membunuh ayah tirinya, dan telah ditertangkap. Di dalam laci ada foto seorang pria. Dia adalah seorang prajurit. Dia telah meninggal 10 tahun yang lalu, dan dia adalah Dil. Akhirnya di dalam permainan, Dil bertemu dengan putranya. Mereka akhirnya bersama, dan film pun berakhir. Harus dikatakan, penulis skenarionya benar-benar memukau. Di dalam video, pemikiran Dil terakhir secara langsung memengaruhi putranya, menjadi sebuah kenyataan. Anda sebagai orang tua, Anda dapat menontonnya beberapa kali dan mencermatinya. Baiklah, sampai sini dulu filmnya. Jika Anda menyukainya, silahkan ikuti saya terus.